Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tetaplah bertahan, tetaplah kuat di dalam Kristus, sebab hanya di dalam Kristus sajalah kita semua sanggup menghadapi segala perkara, karena ketika kita tetap konsisten di dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kita kuasa, kemampuan, dan kesanggupan untuk tetap bertahan dalam Kristus, apapun yang menggoda kita. Amin, Bapak Ibu. Saya akan mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan satu pertanyaan. Sejak kapankah kita bisa mengalami hidup kekal? Saya ulangi pertanyaan saya. Sejak kapankah kita sudah bisa mengalami hidup kekal? Apakah hidup kekal kita alami hanya pada waktu kita berada di surga? Atau ketika kita masih berada di bumi? Ketika kita masih berada di dunia yang telah jatuh di dalam dosa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang bisa kita jumpai, yang bisa kita alami di dalam Kristus, bukan hidup biologi seperti makhluk hidup lainnya, tetapi hidup kekal, eternal life. Amen. Nah, kalau hidup kekal di surga adalah hidup kekal yang tidak ada durasinya, tidak ada expire-nya, tidak ada ujungnya. Nah, yang mau kita dengar, kita belajar bersama, kemudian kita renungkan masing-masing dan melakukan secara personal adalah mengalami hidup kekal di bumi. Jadi mengalami hidup kekal itu tidak hanya waktu kita di surga, ya, tidak hanya waktu kita berada di satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia tapi tangan Allah, di rumah Bapa, Yerusalem baru yang turun dari surga, langit baru dan bumi yang baru, tanah yang dirindukan oleh Abraham, bukan Kanaan surgawi, bukan Kanaan tetapi Kanaan surgawi. Tetapi hidup kekal sudah bisa kita alami ketika kita masih berada di bumi. Amin. Saya kembali pada pertanyaan awal tadi. Sejak kapankah kita sudah bisa mengalami hidup kekal? Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah sejak kita masih hidup di bumi. Sejak kita masih hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh ketaatan Kristus, oleh kasih karunia Allah, sudah bisa mengalami
hidup kekal. Tadi di Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, hidup yang kita jumpai dalam Kristus bukan hidup fisik, ya, bukan hidup makan minum, bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi hidup kekal. Amin. Kalau kita bicara di dalam Dia ada hidup, yaitu hidup kekal, berarti di luar Kristus tidak ada hidup kekal. Yang ada adalah kematian kekal. Ya, ini penting. Di dalam Kristus ada hidup, hidup kekal. Di luar Kristus ada hidup, yaitu apa? Kematian kekal. Kematian kekal. Nah, hidup yang kita jumpai di dalam Kristus, ya, hidup kekal yang kita alami di dalam Kristus, harus juga kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya, yaitu inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Bapa itu sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hidup kekal, ya, bukan sebuah pengetahuan. Amin. Tapi ini sebuah pengalaman dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kata mengenal di sini berasal dari teks Yunani ginosko. Ya, yang kalau di dalam padanannya, paralelnya di dalam Perjanjian Lama, iada. Iada itu berbicara tentang pengenalan hubungan suami istri. Ya, namanya suami istri, ya. Mereka mengalami hubungan sebagai suami istri ketika ada dalam satu rumah tangga. Jadi hidup kekal di sini tidak selesai di konsep intelektualitas, di pemahaman intelektualitas, tetapi harus menjadi sebuah pengalaman, bukan pengetahuan belaka. Tapi hidup kekal di sini adalah mengenal Allah satu-satunya. Ya, satu-satunya artinya tidak ada Allah lain yang olehnya kita bisa mengalami hidup kekal. Tidak ada Allah lain. Di dalam Keluaran pasal 20, Tuhan Allah berkata, jangan ada padaku Allah lain. Ya kan? Allah lain. Satu-satunya di sini artinya tidak ada Allah lain yang olehnya kita bisa mengalami hidup kekal. Tuhan Yesus berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya koreksi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa tuh Allah lain? Patung yang replika yang ada di laut, di darat, di udara. Horoskop, bintang-bintang, ramal-ramal nasib. Itu menjadi Allah lain. Kemudian ada patung-patung. Amin.
Kita tidak akan mengalami hidup kekal di luar dari Allah. Ya, Allah yang dikatakan Tuhan Allah itu esa. Tuhan Allah itu esa. Tidak ada Allah lain yang olehnya kita bisa mengalami hidup kekal. Satu. Amin. Satu. Allah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa ini harus saya sampaikan? Sebab ini penting. Ini penting. Karena pemahaman kita tentang hidup kekal itu harus melompat pada satu dimensi keselamatan. Yaitu apa? Keselamatan masa kini. Keselamatan masa lalu itu apa yang Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Pekerjaan Dia sebagai penebus sudah Ia kerjakan. Berawal dari Galilea dan berakhir di Golgota. Sudah selesai. Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Kemudian dimensi keselamatan yang kedua, keselamatan masa kini, yaitu usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula Allah ciptakan manusia, yaitu segambar dengan Allah. Ini usaha Allah ya, bukan usaha manusia. Men? Karena manusia tidak bisa mengembalikan dirinya pada sang Halik, pada gambar Allah yang sudah rusak di dalam dirinya. Ini usaha Allah. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita itu langsung melewati, ya, melompati dimensi keselamatan yang kedua, yaitu keselamatan masa kini. Langsung ke dimensi keselamatan yang ketiga, yaitu keselamatan yang akan datang ketika Yesus datang untuk menjemput gerejanya. Kita nggak berpikir bahwa ketika kita diselamatkan, kita tuh masih melewati hidup yang cukup panjang. Amin. Kita akan melewati hidup yang cukup panjang. Mazmur berkata 70-80 tahun. Amin. Nah, di usia sepanjang usia kita di bumi itulah, amin, Allah menyelamatkan kita untuk apa? Mengembalikan kita pada rancangan semula Allah menciptakan manusia, yaitu segambar dengan Allah. Ini pekerjaan Allah. Di sepanjang kita hidup di bumi, ketika kita mengalami hidup kekal di bumi, dari pihak Allah, Allah mengembalikan manusia, menempatkan manusia pada posisinya yang semula, yaitu apa? Segambar dengan Allah. Oke, lebih mudah, pemulihan gambar Allah. Tidak ada gambar pribadi. Pemulihan gambar Allah. Ya, gambar Allah itu menyangkut apa? Pikiran, perasaan, kehendak, itu dipulihkan. Karena pikiran, perasaan, kehendak itu kan sudah rusak. Sebab itu di dalam Roma tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang berakal budi artinya apa? Tidak ada yang memikirkan, memahami rencana penyelamatan Allah bagi orang berdosa. Nah, jadi kita sudah bisa mengalami keselamatan, kita sudah bisa mengalami hidup kekal di bumi. Amin. Hidup kekal di bumi. Yaitu ketika Allah mengembalikan kita pada rancangan semula. Itu dari pihak Allah. Nah sekarang nanti kita lihat hidup kekal di bumi dari pihak manusia. Nah dari pihak manusia ini juga jangan salah mengerti. Jadi seakan-akan manusia bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Tidak. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya
dari murka Allah. Nah, mengenal, mengalami, ya, mengalami. Allah kekal. Allah itu kekal. Amin. Allah itu kekal. Allah kekal. Yesus juga kekal. Karena sebelum firman itu menjadi manusia, ia sudah ada di kekekalan. Amin. Sudah ada. Kalau saya pakai istilah Tritunggal, itu sudah ada di kekekalan. Kita lihat pada waktu kejadian pertama. Penciptaan alam semesta. Di situ sudah ada istilah Tritunggal. Amin. Sudah ada istilah Tritunggal. Jadi 3 pribadi itu sudah ada di kekekalan. Tetapi kenapa firman itu menjadi manusia? Kenapa? Karena untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, harus ada seorang manusia. Harus ada satu sosok. Harus ada seorang manusia. Amin. Manusia. Tetapi manusia yang menebus orang berdosa ini tidak boleh berdosa. Sebab merupakan hal yang tidak mungkin. Orang berdosa bisa menebus orang berdosa. Orang sama-sama berdosa, memiliki status yang sama sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu, manusia yang akan menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa ini harus tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Jadi, 2 kualifikasi itu ada pada Yesus. Firman itu menjadi manusia, dan dia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia sanggup untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Dari dosa. Jadi sebelum firman menjadi manusia, kalau ada yang tanya, loh sebelum firman menjadi manusia, Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan kita Yesus. Yesus. Tuhan kita Yesus. Amin. Tuhan kita Yesus. Jadi ketika kita mengalami Allah yang kekal satu-satunya, ya. Allah yang kekal, maka seharusnya kita juga mengalami kekekalan. Amin. Kita harus mengalami kekekalan. Nah, kekekalan di sini tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang tidak berujung, kehidupan di balik kubur, di balik kematian, tetapi kalau kita mengalami Allah yang kekal, selama kita hidup di bumi ini, berbicara tentang apa? Hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Kalau di surga itu panjangnya hidup di surga itu panjangnya hidup dan tidak berujung karena hidup kekal di surga. Nah, kalau di bumi dalamnya hidup berbicara tentang apa? Kualitas, karakter. Mengalami hidup kekal di bumi artinya apa? Dari pengalaman kita, ya, sebagai makhluk kekal yang mengalami Allah yang kekal adalah apa? Hidup kita itu semakin diubahkan. Hidup kita itu semakin diperbaharui. Amin. Kita tidak lagi merawat tubuh dosa kita. Tetapi yang kita rawat adalah tubuh rohani kita. Amin. Merawat tubuh rohani itu artinya kita tahu apa yang Matius katakan, manusia tidak hidup oleh roti, tetapi oleh
oleh perkataan A, tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh perkataan A. Amin. Fisik kita membutuhkan roti. Membutuhkan roti. Tapi roh kita, batin kita membutuhkan apa? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini yang dimaksud dengan mengalami hidup kekal pada waktu kita berada di bumi, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Kita semakin dibaharui. Dulu kita merawat tubuh daging dosa, tubuh dosa kita. Ya. Ketika kodrat dosa itu mulai menggeliat, ya, bekerja, ya, menghasilkan nafsu yang kotor, najis dan cabul, nafsu korupsi, ya, nafsu perzinaan, percabulan, nafsu untuk membalas sakit hati dengan sakit hati. Kita rawat dalam pengertian apa? Tidak ada perlawanan dari kita untuk melawan kodrat dosa yang sedang menggeliat, menggiring kita untuk melakukan perbuatan dari keinginan daging menghasilkan perbuatan daging. Jadi perbuatan daging yang nyata itu berasal dari keinginan daging, hidup oleh daging, hidup berdasarkan pimpinan daging. Kalau hidup oleh roh itu berjalan dalam roh. Kalau hidup oleh daging, berjalan dalam daging. Jadi kodrat dosa itu yang menjadi leader, pimpinan kita. Dan dulu kan aku tak berdaya. Jatuh dan jatuh melulu. Kapan bangunnya? Jatuh. Selama 10 tahun, ya, berguling-guling dalam kubangan dosa dan menikmati lumpur dosa yang kotor tersebut. Ya kan? Itu kita merawat tubuh daging. Ketika kita dikecewakan, kita dilukai, kita rawat. Kita rawat tubuh daging. Apa tuh merawat tubuh daging pada waktu kita dilukai, dikecewakan? Itu apa? Ngelus dada. Iya, benar. Benar, memang kamu pantas disakiti. Kamu pantas dilukai. Memang benar. Kamu diciptakan Tuhan untuk dikhianati. Disakiti. Ya kan? Itu merawat tubuh daging. Ketika seorang istri disakitin suami, di depan kaca dia akan berlihat, ya, sambil mengulas, ya, memukul-mukul dadanya. Ya, memang benar, kamu hanya menjadi istri yang dilukai dan disakiti. Itu merawat tubuh daging. Artinya apa? Memanjakan perasaan yang terluka, ya kan? Memanjakan perasaan terluka. Jadi kita terluka karena kita buka peluang dan memanjakan. Iya, benar. Kamu diciptakan hanya untuk disakiti, dikhianati, untuk dibully, untuk dipersekusi. Kamu jelek. Itu merawat. Jadi kita meteraikan tubuh daging itu dengan perkataan-perkataan yang sejalan dengan keinginan daging. Itu merawat. Kenapa? Kita nggak berdaya. Jadi kalau tubuh daging kita rawat, maka dalam tanda kutip, ya, tubuh daging itu pun akan sehat, dalam tanda kutip, ya. Dia akan sehat dan memiliki kekuatan yang semakin kuat untuk apa? Menguasai dan memperbudak hidup kita. Setelah kita diselamatkan, harus ada perjuangan untuk tidak lagi merawat tubuh daging,
tetapi merawat tubuh rohani. Men, merawat batin, merawat pikiran perasaan, supaya supaya gambar Allah itu dipulihkan. Karena manusia sebagai gambar Allah itu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, kemauan seperti yang dimiliki oleh Allah. Cuma kapasitas Allah itu lebih besar karena Dia pencipta. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini sudah bukan saatnya lagi kita merawat tubuh daging kita. Waktu patah hati kita nyanyikan lagu, patah hatiku jadinya. Nah, sudah patah hati, nyanyi lagu patah hati. Akibatnya hati kita tambah patah. Hancur berkeping-keping. Itu merawat tubuh daging. Tapi kalau merawat tubuh rohani, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan mengalami hidup kekal, ketika dia merawat tubuh rohani dia, batin dia, pikiran, perasaan, kehendak, jiwa dia, ketika ia patah hati, ia terluka. Ya, luka hati itu membuat dia memiliki kerinduan, hasrat untuk apa? Membalas sakit hati dengan sakit hati. Tapi kalau dia berjuang untuk merawat tubuh rohani, maka kerinduan itu akan dia bawa kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Nah, di situ dia merawat tubuh rohani dia. Sehingga sekalipun ada peluang untuk merawat tubuh jasmani, tapi dia ngeblok, ya, dia kunci dan tidak memberikan peluang. Hatinya lebih condong untuk apa? Merawat tubuh rohani dia. Amin. Kalau hari ini ada yang mengakui Allah itu kekal, seharusnya pengakuan itu juga menjadi sebuah pengalaman. Orang yang mengalami Allah yang kekal, pasti ada buah kekekalan di dalam dirinya. Kemudian, keselamatan juga bisa kita alami selama kita hidup di bumi. Selama kita hidup di dunia dalam jatuh dalam dosa. Di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Yaitu apa? Mengenal ginosko Allah yang benar. Amin. Mengenal Allah yang benar artinya mengalami Allah yang benar. Ada Allah yang tidak benar? Ada. Ada Allah yang tidak benar. Yaitu yang Tuhan Allah katakan kepada Musa, jangan ada di hadapanmu patung. Jangan ada patung, ya kan? Jangan membuat patung. Nah, jadi patung itu diletakkan antara Allah dan manusia. Itu Allah yang gak benar. Yang namanya Allah yang tidak benar, pasti orang-orang yang mengalami Allah yang tidak benar, hidupnya semakin tidak benar. Amin. Semakin gak benar. Semakin gak benar. Tetapi ada juga orang yang mengaku mengalami Allah yang benar, bukan semakin benar, tapi semakin gak benar. Kalau ada yang hari ini kelompok pertama, ya, hidupnya nggak benar karena dia mengalami Allah yang tidak benar. Pergaulan dia, pengalaman dia bergaul, pengalaman dia berjalan dengan Allah yang nggak benar itu, akhirnya menghasilkan hidup dia nggak benar. Henok berjalan dengan Allah.
artinya Henokh bergaul dengan Allah. Kalau lihat, kata berjalan itu artinya Henokh bergaul dengan Allah. Jadi kelompok yang pertama hari ini, yang kita jumpai ini, kelompok ini tetap ada dalam gereja yang pertama. Hidupnya nggak benar karena mengalami Allah yang nggak benar. Ya kan? Kenapa hidup kita buruk hari ini, karakter kita buruk? Karena mungkin 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita ada dalam komunitas, kelompok pergaulan kita, komunitas tempat kita bergaul, berkumpul, makan, minum, ngopi, ngobrol. Itu komunitas yang produknya itu nggak benar. Ya kan? Komunitas yang produknya, omongannya, topik pembicaraannya itu nggak benar. Oleh sebab itu, menghasilkan karakter yang tidak benar. Seperti ya kalau kita mau koreksi hidup kita hari ini. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua, yang dulunya nggak benar, tapi mengalami Allah yang benar, hidupnya jadi benar. Ada 3 kelompok ya, maaf, ada 3 kelompok. Saya ulang, kelompok yang pertama mengalami Allah yang tidak benar, akhirnya hidupnya nggak benar. Sebab Allah yang ia alami, buatan tangan manusia, patung atau segala macam, itu nggak benar. Spiritnya nggak benar, semangatnya nggak benar. Akhirnya orang-orang yang bergaul dengan Allah yang nggak benar, yang spiritnya nggak benar, semangatnya merusak, hidupnya jadi rusak. Di mana mereka? Ada juga. Kita jumpai di dalam gereja. Amin. Nah, kelompok yang kedua, orang yang mengalami Allah yang benar, hidupnya jadi benar. Jadi dulunya nggak benar, setelah mengenal Allah yang benar, mengalami Allah yang benar, ya, memiliki pengalaman pribadi, menikmati Allah yang benar, hidupnya yang gak benar jadi benar. Nah, kelompok yang ketiga mengalami Allah yang benar, tapi hidupnya itu gak benar. Seharusnya orang yang mengalami Allah yang benar, hidup yang tidak benar jadi benar. Tetapi kenyataannya kita jumpai hari ini, mengaku mengenal Allah, ya, mengalami Allah yang benar, tapi hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar. Terus letak kesalahannya di mana? Apakah Allah yang benar itu kesalahannya pada Allah yang benar, atau kesalahannya pada orang yang mengalami Allah yang benar tapi hidupnya nggak benar? Sudah pasti Allah nggak pernah salah. Amin. Allah nggak pernah salah. Contoh yang kedua, nggak benar mengalami Allah yang benar jadi benar. Nah, yang ketiga, nggak benar mengalami Allah yang benar, bukan semakin benar tapi tidak benar hidupnya. Terus kesalahannya di mana? Sudah pasti tidak terletak pada Allah yang benar, tapi terletak pada manusia. Karena dalam pergaulan dia dengan Allah, bukan dia yang menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah, tapi ia berusaha supaya Allah sendirilah yang harus menyesuaikan diri dengan kemauan dia, dengan kehendak dia. Supaya mudah dicerna gini.
ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan. Bukan hidup di bawah pengaturan Tuhan, pengaturan Allah yang benar, tetapi ingin ngatur Tuhan. Mengapa dia ingin mengatur Tuhan? Sehingga hidupnya nggak benar sekalipun mengaku mengenal dan mengalami Allah yang benar. Karena ada kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi. Dan kepentingan pribadi itu, supaya kepentingan pribadinya bisa terlaksana, dia memakai kesaktian Allah. Dia mempergunakan Allah untuk melaksanakan kepentingan pribadinya dengan berbagai peristiwa yang spektakuler, mujizat. Jadi hatinya itu syarat dengan kepentingan pribadi. Sehingga dia tidak mengalami Allah yang benar. Oleh sebab itu hati yang syarat dengan kepentingan pribadi itu harus dikosongkan. Bejana hati, bejana pikiran, perasaan yang sudah syarat dengan kepentingan pribadi harus dikosongkan. Sehingga apa? Kita tidak lagi memiliki kepentingan pribadi. Kita hanya memiliki kepentingan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita mengambil satu keputusan yang radikal, artinya maksa diri. Kasih karunia yang Allah berikan itu membuat kita memiliki kemampuan untuk memaksa diri kita hidup seturut kehendak Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Justru orang-orang yang mengambil keputusan secara radikal untuk mengosongkan bejana hatinya dari kepentingan pribadi dan diisi penuh dengan kepentingan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mati lapar. Tidak ada yang mati lapar. Amin. Tidak ada yang mati lapar. Justru orang-orang ini dipelihara Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Apa sih melepaskan kepentingan pribadi untuk merangkul kepentingan Tuhan? Itu yang Tuhan katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Kenapa hidup kita tidak juga benar padahal kita mengalami Allah yang benar? Karena yang menjadi fokus pengejaran kita, fokus pencapaian kita, skala prioritas kita, yang kita buat absolut itu bukan Allah dan kerajaannya, tetapi yang kita buat absolut itu yang ditambahkan. Makan, minum, pakai. Padahal ini relatif. Tapi kita buat absolut. Sehingga apa? Allah yang benar itu tidak lagi absolut. Menjadi relatif. Karena hati kita syarat dengan yang relatif namun kita buat absolut. Sehingga sekian tahun kita bersekutu dengan Allah yang benar. Tetapi hidup kita masih seperti yang dulu. Allah yang benar itu tidak menjadi sebuah pengalaman. Untuk hidup benar, hidup kudus, suci tiada bercela. Mengapa kita mengalami Allah yang benar, tetapi hidup kita belum juga jadi benar? Di dalam Yohanes pasal 6,
Ketika para murid mendengar perkataan Yesus, "Akulah roti yang turun dari sorga," banyak orang meninggalkan Yesus. Kenapa? Mereka menganggap perkataan Yesus keras. Kenapa mereka mengatakan perkataan Yesus keras? Karena mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan. Mereka nggak bisa menerima Yesus. Perkataan Yesus yang berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Bukan seperti roti yang diberikan oleh Allah di padang gurun. Bukan seperti roti yang diberikan kepada nenek moyangmu di padang gurun. Mereka nggak mau percaya. Ya, yang mereka cari mujizat. Karena ada kepentingan pribadi, mujizat dan mujizat. Pada waktu mereka kenyang, mereka mencari Yesus dan ingin mengangkat Yesus dengan paksa menjadi raja. Itu kepentingan mereka. Kepentingan mereka. Kepentingan mereka adalah apa? Supaya Yesus buat mujizat terus. Gak perlu capek, gak perlu berkeringat untuk cari uang, cari makan. Dan pada saat Yesus berkata, "Pekerjaanmu ialah percaya." Mereka katakan, "Yesus, apa yang harus kami buat supaya kami percaya?" Pekerjaanmu itu percaya. Dan mereka gak bisa menerima ketika Yesus berkata bahwa "Akulah roti yang turun dari surga." Oleh sebab itu mereka mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena apa? Karena mereka nggak bisa menerima kepentingan Tuhan. Hati mereka syarat dengan kepentingan sendiri. Yaitu apa? Kepentingan mereka, ya, bahwa yang mereka cari dari Yesus soal apa? Makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bapak Ibu, motivatilah yang membuat sekalipun kita mengaku mengenal Allah yang benar, tetapi hidup kita nggak benar. Jadi ada 3 kelompok. Ada yang hidupnya nggak benar karena mengenal Allah yang nggak benar. Ada yang hidupnya nggak benar jadi benar karena memang dia mengenal Allah yang benar. Yang nggak benar jadi benar mengenal Allah yang benar karena apa? Dia sendirilah yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Amin. Dia selalu bersetuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ia selalu seia sekata dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak cukup percaya tapi taat. Buahnya apa? Hidupnya dibenarkan. Tidak hanya status sebagai orang benar, tapi ketaatannya itu membuahkan apa? Karakter, memiliki perbuatan sebagai orang benar. Tidak hanya status sebagai orang yang dinyatakan benar, tetapi ia taat. Sehingga apa? Ia berkeadaan hidup seperti orang benar. Maksudnya apa? Karakternya yang buruk semakin diubahkan. Kenapa? Karena dia mengalami Allah yang benar. Sedangkan kelompok yang ketiga nggak benar, mengalami Allah yang benar, tetap nggak benar. Karena tidak bisa melepaskan kepentingan pribadi. Sangkal diri pikul salib artinya apa? Melepaskan kepentingan pribadi. Melepaskan kepentingan pribadi. Ketika kita melepaskan kepentingan pribadi, ya, yang kita terima, yang memenuhi seluruh hidup kita, hanya kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan. Jadi hidup kekal sudah bisa kita alami di bumi. Itu apa?
pada saat kita mengenal Allah yang benar. Ya. Dari ketika Allah menyatakan diri kita sebagai orang benar, pada waktu kelakuan kita belum benar, kemudian kita belajar taat, sehingga kelakuan kita pun berkeadaan seperti orang benar. Doa pagi, ya. Tadi pagi, dini hari saya bangun jam 1 berdoa, kemudian jam 6 juga saya berdoa. Itu hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa yang saya alami. Bapak Ibu, di dalam doa saya katakan, Tuhan, tolong aku agar semua yang daripadamu yang ada di dalam diriku ini hari ini berkembang, bertumbuh. Saya ulangi. Aku minta kepadamu Bapa di surga, hari ini aku mengucap syukur untuk hari yang kau berikan bagiku. Tuhan tambahkan usiaku 1 hari lagi. Dan biarlah hari ini menjadi hari pertobatan bagiku. Dan semua yang berasal dari Tuhan yang ada dalam diriku hari ini mengalami progresivitas. Apa yang dari Tuhan? Ketaatan. Ketaatan yang dari Tuhan yang ada dalam diriku, biarlah semakin berkembang, bertumbuh. Apa yang dari Tuhan? Kesetiaan. Kesetiaan yang dari Tuhan yang sudah ada di dalam diriku. Kesetiaanku itu juga bertumbuh. Amin. Apa yang dari pengabdianku? Pengabdianku. Biarlah pengabdianku kepadamu hari ini bertumbuh. Iman yang daripadamu juga bertumbuh. Kasih karunia. Potensi ilahi yang kau berikan bagiku. Membuat aku bisa hidup dalam kekayaan kasih karunia. Kasih karunia itulah yang membuat aku bisa bekerja keras. Untuk hidup kudus. Amen. Kesucianku yang daripadamu bertumbuh. Hidup kudus bertumbuh. Pembenaran bertumbuh. Pendamaian bertumbuh. Tidak ada sesuatu yang berasal dari diriku. Semuanya dari Tuhan. Nah, semua dari Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan itu perlu mengalami progresivitas. Bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Sehingga apa? Kita dimampukan, disanggupkan untuk belajar sangkal diri. Berat. Belajar sangkal diri. Karena aku pun masih bergumul Bapak Ibu. Belum 100% kepentingan pribadi hilang dalam diriku. Masih bergumul. Dan tidak sedikit kegagalan. Tidak sedikit kegagalan. Masih bergumul. Masih bergumul. Men. Apalagi sebagai seorang suami. Berbicara tentang kebutuhan makan, minum, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak sekolah, anak kuliah. Bukankah itu kepentingan pribadi? Masih bergumul. Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk belajar sangkal diri tiap hari. Untuk apa? Lebih mengutamakan kepentingan Tuhan. Kepentingan pribadi akan menjadi kepentingan Tuhan. Jika kita menyadari bahwa semua yang ada di dalam diriku ini milik Tuhan.
Karena semua yang ada dalam hidup kita itu milik Tuhan. Seharusnya kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Perpuluhan 10% untuk Tuhan. 90% untuk siapa? Justru semuanya itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Angka ketaatan 10%. Yang 90% itu dari Tuhan untuk kita. Karena kita tahu juga 90% itu milik Tuhan. Kita nggak mungkin lah yang 90% kita pakai untuk beli rokok, beli alkohol, beli seks, beli dosa, nyogok orang. Karena kita tahu milik Tuhan. Kepentingan pribadi itu akan menjadi kepentingan Tuhan. Jika kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu sekolah untuk Tuhan, pintar untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, punya uang untuk Tuhan, menikah untuk Tuhan. Bahkan kita harus sadari, kita ini orang yang tidak bermilik. Jadi jangan sok kemilikan, tidak bermilik. Tidak hanya istri, suami, istri, anak-anak, benda-benda yang ada dalam rumah tangga kita masing-masing itu milik Tuhan. Tapi diri kita sendiri itu pun terjadi milik siapa? Milik Tuhan. Ini penyangkalan diri tingkat tinggi yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari. Sehingga jika Anda hari ini bertahun-tahun mengenal Allah yang benar tapi nggak benar, semakin nggak benar, mungkin juga belum kelihatan tanda-tanda kebenaran itu dalam hidup hamba. Coba. Mungkin selama ini yang relatif jadikan absolut. Tuhan yang absolut jadi relatif. Sehingga apa? Tuhan itu bukan sesuatu yang dibutuhkan dicari. Kita harus serubah. Apapun dalam hidup kita hari ini, itu relatif. Yang absolut hanya Tuhan. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus mengalami hidup kekal di bumi? Supaya buah keselamatan, buah kekekalan itu tidak hanya kita yang mengalami, orang lain juga mengalami. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa hidup kekal itu tidak abstrak. Tidak abstrak. Tidak abstrak. Hidup kekal itu tidak abstrak. Ya, bukan sesuatu yang gak bisa diraba. Memang kuasa kekekalan itu gak bisa dilihat. Roh Kudus bisa dilihat? Gak bisa. Kuasa kebangkitan bisa dilihat? Bisa. Kuasa firman bisa dilihat? Gak bisa. Tetapi setiap orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, bisa dilihat perbuatannya. Jadi hidup kekal itu bisa diteropong, bisa diamati, karena memiliki karakteristik yang jelas. Apa karakteristik yang jelas? Itu apa? Hidup kudus tiada bercela. Apa arti hidup kudus? Apa arti hidup kudus? Apa arti hidup kudus? Saya memberikan contoh dari Alkitab saja. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Di situ dikatakan, inilah kehendak Allah. Pengudusanmu yaitu engkau harus menjauhi percabulan dan mengambil seorang perempuan menjadi istri.
Ini pengudusan aktif. Itu hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Yang bisa diteropong, yang bisa dialami oleh orang yang sudah diselamatkan dan orang yang dekat kita. Apa itu hidup kudus? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Di situ ada kuasa pengampunan dan kuasa kelepasan. Karena ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sudah melepaskan mereka dari ikatan kejahatan. Pengampunan itu membebaskan mereka dari belenggu kepahitan asal dari diri kita. Itu hidup kudus yang dapat dialami oleh kita dan orang lain. Amin. Apa tuh hidup kudus oleh seorang suami? Itu apa? Dia berani berkata tidak terhadap apa? Perempuan yang menggoda dia untuk melakukan perselingkuhan. Atau dia juga berani berkata tidak terhadap dosa. Berkata tidak terhadap dosa. Pencobaan yang ada dalam dirinya yang menggoda dia untuk menggoda perempuan lain. Hidup kudus bisa dialami. Buahnya apa? Kemenangan. Kemudian yang alami siapa? Dirinya sendiri, suami. Ketika ia bergumul dan memenangkan pertarungan, pencobaan. Entah yang datang dari perempuan itu maupun yang datang dari dirinya sendiri. Ketika ia meresponi pencobaan itu, ia mengalami apa? Istrinya. Ia mengalami siapa? Anak-anaknya. Dalam bentuk apa mereka mengalami hidup kekal yang dialami oleh suami? Hati mereka gak terluka. Istri gak disakitin, istri gak kecewa, anak-anak gak kecewa. Rumah tangga mereka gak berantakan, ekonomi gak berantakan. Itu yang disebut apa? Hidup kekal itu gak abstrak. Hidup kekal sudah bisa dialami di bumi hari ini. Karena bisa diteropong. Bisa diteropong, bisa dilihat. Dari buah. Oh iya, dulu dia selingkuh. Sekarang tinggalkan perempuan itu dan kembali kepada istri. Oh iya, dulu dia selingkuh. Sekarang dia sudah bertobat. Tinggalkan laki-laki itu dan kembali ke suami. Bisa dilihat dan bisa dialami. Jadi hidup kekal itu sudah bisa kita alami pada waktu kita hidup di bumi. Makanya kan ada perbedaan. Orang yang sudah diselamatkan dengan yang belum diselamatkan ketika menghadapi, menanggulangi masalah dosa yang menggoda. Orang yang belum diselamatkan, ya, tidak ada keinginan untuk melawan dosa. Karena apa? Karena mereka sudah hidup di bawah kuasa dosa. Tidak ada keinginan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ada keinginan, kerinduan untuk melawan dosa. Pernah jatuh, bangun lagi. Masih mungkin jatuh, masih mungkin. Tapi taste-nya, cita rasanya sudah beda. Itulah hidup kekal yang bisa dialami. Sudah beda. Yaitu apa? Dialami ketika apa? Ada perjuangan. Ada perjuangan untuk menyalibkan dosa. Mematikan manusia lama. Menguburkan manusia lama. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Ada perjuangan. Untuk mengimpotensi dosa. Ada perjuangan. Untuk mengamputasi dosa. Ada perjuangan. Itu orang yang mengalami hidup kekal. Orang yang mengalami hidup kekal itu bisa dilihat. Dari gaya hidupnya, perubahan hidupnya. Kenapa? Karena ia sudah diselamatkan. Amin. Hidup kekal di sorga, yakin. Sorga, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang turun dari sorga.
istana yang tidak dibuat oleh tangan manusia tetapi tangan Allah, itu pasti. Itu pasti. Amin. Itu pasti. Itu pasti. Keselamatan itu pasti. Yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Itu pasti. Amin. Yakin. Jangan meragukan. Jangan meragukan dan merendahkan, menghina korban Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus tanpa ragu mati bagi kita untuk menebus kita. Oleh sebab itu, kita harus yakin, kita harus percaya. Keselamatan itu tidak hanya menghiasi ya intelektualitas kita, tapi menjadi sebuah pengalaman ketika kita hidup di bumi. Ketika kita mati, Allah memanggil kita. Rumah Bapa yang kekal. Surga yang kekal. Tempat yang tidak ada ratapan. Amin. Tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit. Tempat kita akan beristirahat selamanya dari pergumulan batin. Itu akan menjadi bagian kita. Itulah keselamatan, dimensi keselamatan yang ketiga. Ketika Tuhan turun ke awan-awan dan menjemput manusia. Amin. Jadi untuk mengetahui apakah Anda sudah diselamatkan, tidak hanya pengetahuan intelektualitas saja, tapi pengalaman. Kalau Anda sudah punya kerinduan untuk hidup kudus, hidup suci di dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang kotor, berarti Anda sudah diselamatkan karena ketaatan Kristus dan juga sedang mengerjakan keselamatan itu dengan sangat takut dan gentar. Selama mengalami hidup kekal di bumi dari Allah yang kekal dan Allah yang benar. Tuhan berkati.